Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before start our lesson, let's recite basmalah together. Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today we will study about Quran Hadis, religion ya. Kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Yaitu hadis tentang orang munafik. Hadisnya bunyinya gimana, Mister? Kalian bisa lihat ya. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Oke. Jadi arti dari hadis ini bahwasannya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berbohong, jika dia berjanji ingkar janji, jika dia dipercaya berkhianat. Oke. Orang munafik itu ada 3. Ada 3. Mister minta jangan dicoret-coret ya. Ayo. Oke. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia bohong. Jika berjanji dia ingkar janji. Jika dipercaya dia berkhianat. Oke. Dari sini setelah itu apa sih munafik itu? Oke, munafik itu adalah orang ya yang memiliki penyakit di hati yang disebut dengan nifak. Nifak yaitu orang atau sikap yang memiliki perbedaan di ucapan dan perbuatannya. Jadi ucapan sama perbuatannya itu berbeda. Itulah nih nifak. Orang munafik itu pasti perbuatan sama ucapannya itu berbeda. Oke. Yang susah dalam hal menghadapi orang munafik ini adalah bahwasannya nifak, penyakit nifak ini atau orang munafik ini itu hanya berada di hati. Jadi kita tidak akan pernah tahu
tidak akan pernah tahu orang itu munafik atau tidak. Oke, Mister lanjutkan. Jadi munafik itu sebuah penyakit nifak. Orang munafik itu pasti punya penyakit. Maksudnya penyakit di sini itu penyakit hati ya, bukan penyakit fisik seperti virus ataupun bakteri. Oke. Sedangkan nifak itu dibagi menjadi dua, yaitu sohir kecil dan kabir besar. Oke. Nifak sohir itu yang kecil, di mana contohnya itu seperti ini. Hanya yang jelas ucapan sama perbuatannya berbeda. Jika seseorang, contohnya ya ini ya, ada seorang yang iri, ya, ada seseorang yang iri kepada orang lain. Jadi dia hanya senyum di wajah, tetapi di hati sangat membencinya. Nah ini termasuk salah satu munafik. Ciri-ciri nifak sohir. Yang kedua yaitu sumpah palsu untuk menyelamatkannya. Untuk kepentingan diri sendiri, untuk keegoisannya dia sampai berani bersumpah palsu. Dan yang ketiga contohnya yaitu berkata tetapi tidak pernah melakukannya. Istilahnya kalau mungkin sering ada di sekitar kita itu ngongkon tok tapi nggak mau ngelakuin. Nah seperti itu. Itu juga termasuk nifak sohir. Hindari sikap ini. Oke, lalu yang nifak kabir yaitu yang akan menunjukkan bahwasanya imannya kepada Islam itu misalnya tidak termasuk tidak beriman. Orang yang termasuk tidak beriman. Di mana contohnya yaitu orang yang mengabaikan Nabi Muhammad, yang enggak menghiraukan Nabi, tidak peduli akan adanya Nabi, dan orang yang tidak percaya dengan ajarannya Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, dia bahagia melihat kehancuran Islam. Itu termasuk nifak kabir. Bentar ya. Koneksinya Mister. Koneksinya Siap, Mister. Siap. Oh, ya. Saib. Ada yang gabung lagi. Sepingin ya, Rek. Deh. Gifaris joinan lo. Iki Gifaris ya. Gifari. Oi. Gifari. Ada apa kamu? Masih ada yang belum join. Gifari. Mister akan lanjutkan bentar lagi. Wow. Sabian. Ono ini sabian nih. OnePlus A5000 Farik. Rik. Farik. Volume 12 candy itu berapa? Ada yang bisa berapa? Oke, semoga nggak disconnect lagi, Mister. Oke, Mister lanjutkan. Lo ada apa? Oke, Mister lanjutkan ya. Oke. Tadi sampai sini. Sekarang bagaimana cara menghindari penyakit nifak ini? Bagaimana cara menghindari biar kita tidak termasuk orang munafik? Oke. Pertama, kita tahu bahwasanya manusia itu dianugerahi oleh Allah itu 3 hal. Yang pertama pikiran,
yang kedua hati, dan yang ketiga adalah hawa nafsu atau keinginan. Oke. Dari ketiga-tiga ini, untuk menghindari nifak, kita perlu mengkontrol penuh kendali akan tiga hal ini. Pertama, akal sama hati tidak boleh kalah dengan keinginan atau hawa nafsu. Jadi dua hal. Ya, ada dua hal. Oke. Di mana pikiran sama hati ini harus lebih menang daripada hawa nafsu. Dengan cara ini, maka kita akan terhindar dari penyakit nifak. Di mana ketika kita mau berucap, kita berpikir dahulu, kita gunakan hati, apakah yang akan aku ucapkan membawa manfaat atau tidak. Nah, dari situ kita berpikir dan kita merasakan apa yang akan kita ucapkan. Disitulah sikap nifak atau penyakit nifak ini kita bisa hindari. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kemarin itu gara-gara pedot. Oke, next. Apa sih efeknya dari nifak itu? Oke, nifak itu sangat tentunya sangat berefek. Saya baru dapat. Iya, nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada rekamannya. Semoga aja bisa terekam dengan baik. Oke, nifak, efek dari munafik itu pertama jelas bahwasannya orang munafik itu sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua juga dosa. Yang ketiga, semua orang tidak akan percaya. Pasti akan dijauhi oleh semua orang. Yang keempat, kalian tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan untuk menghandle sesuatu dari lingkungan kalian. Jadi nggak akan dipercaya. Arek iku bujukan. Nah, seperti itu. Tidak akan dipercaya. Dan akibat yang terakhir, jika nifak tabir tadi itu dilakukan, bisa berakibat akan masuk ke neraka. Jadi efek nifak ini sungguh berbahaya ya. Karena nifak ini bisa terjadi perang, bisa terjadi saling bunuh. Oleh karena itu nifak ini adalah sifat yang benar-benar wajib untuk kita hindari. Caranya tadi sudah Mister tunjukkan, ya dari tiga hal yang manusia miliki, pikiran, hati, dan juga keinginan, kita harus mendominasikan pikiran dan hati agar selalu menang daripada keinginan. Ini adalah semua cara untuk kunci dari manusia untuk bersikap yang baik. Jadi semua akhlak yang tercela itu bisa kita hindari dari tiga hal ini. Oke. Mungkin itu saja yang Mister sampaikan. Sekarang sesi tanya jawab, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, menjawab. Oke, Mister akan upload lagi PowerPoint-nya, jadi kalian bisa download. Kalian bisa lihat PowerPoint-nya di kolom chat. Oke, udah terkirim. Kalian bisa download itu untuk melihat. Sebelum kita akhiri sesinya, Mister ingin kalian ada pertanyaan? Kalau gimana, Mister? Gimana apanya? Ini kok nggak ada, maksudnya tadi loh. Tadi apa namanya? Apanya? Nggak sinyal. Oke, gini. Mister sekarang minta kalian semua buka hadis tentang orang munafik. Ayo kita baca bersama-sama.
Terus nanti tugasnya salah satunya adalah menghafal hadis tentang orang munafik. Nanti direkam, dikirimkan ke Mister yang kelas Mawardi, dikirimkan ke Mem Nana yang kelas Abu Hasan, atau dikumpulkan di link tugas. Hadis Mohon yang ini mana, Mister? Hadis munafik, tentang orang munafik. Halaman berapa? Halaman, pokoknya bab terakhir Quran hadis itu loh, di religion book. Ini halaman berapa ya? Nggak ada halamannya bukunya Mister. Halaman 66, Mister. Ya, itu. Pokoknya hadis tentang orang munafik. Halaman 66. Ada. Ada pertanyaan lagi? Oke, Mister ulangi ya. Mister mulai hari ini insya Allah akan pakai Zoom seterusnya. Karena kalau pakai Zoom, akses kalian bisa kalian gunakan dengan sebaik mungkin. Ketika Mister coba aksesnya Mister pakai Google Meet-nya nggak mau. Kalau pakai Zoom mau. Jadi mulai hari ini, Senin dan seterusnya kita akan terus menggunakan Zoom. Oke, masih ada waktu 10 menit. Apakah ada yang mau langsung setor ke Mister hafalan? Halaman berapa, Mister, tadi, Mister? 66. 66. 8. Ya. Halaman berapa? Mem Nana, buku religion, Mem Nana, tolong Mem Nana. 6 Saif. 6 Saif. Religion. Oke, situnya ada. Kalau sudah setor Mister via Zoom, nanti nggak usah ngirim rekaman. Duduk sing iki, Mem semester 2 ini. Sing kualik. Mister, Ya, kerjain ini yang dikerjain. loh, kok ngerjain? Hafalan dulu, hafalan hadis. Wow. Yang siap langsung setor di Zoom, silahkan Mister dengarkan. Mister akan bacakan sekali lagi hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Idza hadasa, jika berkata, kadaba, dia berbohong, wa idza wa'ada, ketika berjanji, akhlafa, dia ingkar janji, wa idza tumina, lalu ketika dia dipercaya, khana, berkhianat. Halaman 66. Mulai besok nama-namanya harus namanya sendiri ya, yang di Zoom ya. Kan bisa ganti nama tuh. Jangan pakai nama HP, jangan pakai nama akun dan lain-lain. Oke, ini masih ada ini 1, 2, 3 anak ini masih pakai nama, nggak tahu ini nama apa ini. Farik OnePlus. Gak jelas. OnePlus. Namanya buat mainan, Mister.
Lah iya. Bisa kok ganti nama bisa. Kalau di Zoom bisa ganti nama. Kalau di Google Meet kan Bisa nggak kok. bisa. Kalau di meeting nggak bisa. Ayo ada yang mau setor sekarang? Dari Lem. Reza. Fareza jadi Mister, Reza. masih ada yang nggak ada suaranya. Siapa yang nggak ada suaranya? Mister, saya sudah ganti nama jadi Reza, Mister. Hari itu tadi. Halo. Ya Allah, cek teko. Siapa iki lho? Ip, kancamu Ip. Cek teko Yang Ip. nggak ada suaranya kalau tidak keluar suara bisa keluar lalu masuk lagi. Ah, Reza. Sinyalnya jelek ya, Mister. Udah di-connecting. Saya ganti nama lagi. Ganti nama ah. Itu pakai yang ada tulisannya itu loh. Sekarang. Mister ulangi lagi yang mungkin tadi ada yang belum dengar bahwasanya tugasnya yaitu menghafalkan hadis munafik. Hadis ciri-ciri orang munafik. Di mana ciri-ciri orang Halaman munafik 66. tadi ada 3 ya. Halaman 66. Ketika dia berbicara, orang munafik akan berbohong. Berkhianat. Berbohong. Ketika bicara berbohong. Ketika berjanji ingkar. Ketika dipercaya berkhianat. Ya. Saya jadi krimet. Krim. Oke. Wow. Ini yang namanya nggak asli. Krimet ini siapa? M6 siapa? Arano mau kiri. Terus sana. Free. Mobilnya siapa yang namburimu? Free license. Free. Apa? Mobil mburimu udah aneh siapa? Jadi aneh keluarga lah Ip. Oh alah. Oke. Bisa dengar suaranya, Mister? Bisa. Bisa. Oke, kita masih ada waktu 3 menit. Mister ulangi lagi kesimpulannya ya. Kita tadi telah belajar hadis ciri-ciri orang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama jika berbicara dia berbohong. Jika dia berjanji dia ingkar janji. Dan jika ia diberi kepercayaan dia berkhianat. Dari ketiga ciri ini itu termasuk kita tahu bahwasanya 3 hal ini sangat wajib kita hindari. Kenapa? Karena Mister sudah jelaskan tadi bahwasanya munafik itu efeknya sungguh sangat luar biasa. Karena orang munafik bisa terjadi perang, bisa terjadi saling bunuh. Bahkan bisa juga keluar dari Islam. Istilahnya munafik ini adalah musuh Islam. Mengapa menjadi musuh Islam? Karena musuh ini orang munafik itu tidak tampak. Secara fisik itu tidak tampak, hanya dapat diketahui di dalam hati masing-masing manusia. Itulah penyakit nifak yang ada pada orang munafik. Oke,
tugasnya yaitu menghafalkan hadis ini. Menghafalkan hadis ciri-ciri orang munafik. Menghafalkan dan direkam lalu dikirim ke link pengumpulan tugas sesuai dengan kelasnya. Oke? Keila masih belum ada suaranya. Bisa dengar suaranya? Mister, cuman hadisnya lah, Mister. Cuma hadisnya dulu. Ya, hari ini cuma hadisnya dulu. Kalau nggak dengar suara, kadang ada lambang speaker, ya. Lambang speaker itu perlu diklik agar dapat mendengarkan suara. Ya sama. Tolong ya teman-teman yang temennya masih merasa error kayak Keila nanti diberitahu caranya ya. Biar Senin dan seterusnya bisa ikut join Ya, Zoom Mister. untuk belajar bersama lagi. Ada emoticon. Nah, emoticon. Oke, let's start alhamdulillah together. Let's start alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.